Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi berbagi praktek baik terkait modul 1 dan 2 jurus BK Hebat ya. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang modul 7 jurus BK Hebat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita nanti akan saya kenalkan untuk yang jurus yang pertama ya, namanya kenali potensi. Ya, di kenali potensi ini bagaimana seorang guru itu, seorang guru BK ya, dan guru mapel juga harus mengetahui potensi dari peserta didik seperti itu. Nah, termasuk gaya belajar ya kan? Gaya belajar ada berapa? Masih ingat gaya belajar? Auditory, visual, kinestetik. Kemudian ada kecerdasan multiple intelligence, nanti juga akan saya perkenalkan seperti itu. Kemudian di jurus yang kedua itu dikelola emosi ya. Bagaimana kita memberikan keterampilan kepada murid kita untuk mengelola emosi. Ini penting sekali ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian untuk di jurus yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu daya tangguh, daya kemampuan untuk bangkit ya dari situasi yang tidak diinginkan, keterpurukan ya. Seseorang mampu bangkit kembali untuk tidak putus asa seperti itu ya. Daya bangkit itu tumbuhkan resiliensi ini di jurus 3. Bagaimana kita membekali murid-murid kita agar memiliki daya lenting, daya juang untuk meraih mimpinya seperti itu ya, nggak gampang putus asa. Itu nanti di jurus yang ketiga. Kemudian di jurus yang keempat, jaga konsistensi, yaitu menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang berkesadaran supaya anak-anak tetap konsisten terhadap hal-hal baik yang sudah dilaksanakan di sekolah ini, misalkan kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya, kebiasaan yang berkesadaran itu dijaga konsistensi. Kemudian untuk yang jurus yang kelima nanti ada jalin koneksi ya, menjaga komunikasi, kemudian empatik, cara berkomunikasi, komunikasi yang efektif itu juga akan dikenali di jurus yang kelima. Kemudian yang di jurus yang 6, bangun kolaborasi, menjelaskan nanti bagaimana pentingnya kerjasama membangun kolaborasi seperti itu. Kemudian yang di jurus yang ke-7 tentang menata situasi. Baik Bapak Ibu, nah sekarang kita masuk di yang bagian yang kelola emosi ya. Untuk kelola emosi itu ada yang namanya self awareness atau kesadaran untuk mengenali peta emosi. Nah sekarang Bapak Ibu boleh saya kasih kertas ya. Boleh ambil kertas atau kertas, coba kertas kosong gitu ya, kertas kosong disobek ya, disobek, oke, disobek ya, satu masing-masing ada satu. Nah, tapi sebelumnya sudah minta satu aja, oke. Nah, baik sebelumnya coba kita tepuk cinta dulu ya, kita tepuk cinta dulu ya. Coba. Kalau nanti saya bilang tepuk cinta nih, nanti jangan tek prok prok cinta besar, prok 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 cinta kecil, prok 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 sedang ya, cinta kecil, tak ganti ya. Dan terakhir cinta kamu, gitu aja ya, oke ya. Ya siap ya, gitu. Prok 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 cinta besar, prok 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 cinta kecil, prok 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 cinta kamu, cinta kamu ya Pak, cinta kamu mana ya, oke. Ya mulai ya, tepuk cinta, cinta besar, cinta kecil, cinta kamu, oke semuanya. Wah, nah kertasnya sudah siap ya, Pak Kawana ya. Nah sekarang kita akan ke self awareness atau pengenalan belum ini ya, emosi. Nah sebelum saya nanti kenal emosi, nah sekarang saya akan bercerita. Ini coba silakan Bapak Ibu pegang kertasnya, kita latihan. Nah, saya akan menceritakan dan ekspresikan perasaan jenengan ketika perasaan itu adalah perasaan yang tidak kamu sukai, tidak jenengan sukai, boleh diremas atau boleh diapa gitu ya. Ya, kalau enggak
sesuatu tuh nggak menusuk perasaan atau apa, ya biasa aja ya gitu ya. Nah ceritanya begini Bapak Ibu, suatu saat Bapak Ibu ya, pagi-pagi bangun tidur ya, tiba-tiba Anda ditelepon ya oleh seseorang yang tidak dikenal ya, dan ternyata dia mengatakan, halo Ibu, maaf, Ibu sudah tahu kabarnya? Ibu jawab, kabarnya apa? Suaminya Ibu kecelakaan. Ya. Sekarang sedang di rumah sakit gitu. Tadi ceritanya mau kemarin sih habis nulungi anak kecelakaan di sekolah, tapi malah kecelakaan gitu. Habis itu, setelah itu jenengan langsung bangun pagi, ya bangun pagi ditelepon lagi, ya, dan ternyata kepala sekolah menelpon panjenengan marah-marah bahwa kenapa jenengan jam segini kok belum berangkat gitu, kemudian marah-marah sampai jenengan itu dianggap guru yang tidak disiplin lah kan seperti itu. Nah setelah itu, kemudian jenengan masuk di kelas dan ternyata muridnya juga terlambat juga, ya sudah gurunya terlambat, muridnya terlambat. Nah setelah itu juga ternyata kepala sekolah yang marahi sama jenengan juga terlambat juga, gitu. Nah ternyata setelah itu jangan ditelepon lagi oleh dari rumah sakit. Bu, maaf, suaminya Ibu ternyata meninggal dunia, gitu. Tapi berikutnya ada notifikasi SMS, Bu maaf ya, ternyata salah informasi, ternyata itu tetangga sebelah yang meninggal, suaminya Ibu baik-baik saja. Oke, tepuk tangan, sudah sampai itu saja ceritanya. Terus gimana perasaannya? Kertasnya dilihat, ada yang lucu enggak? Lanjut sedikit, ada yang menonton enggak? Nah berarti ini menunjukkan perasaan jenengan itu sudah dengan berkesadaran ya. Ada yang spontanitas, ada yang langsung kayak gitu. Nah kita sekarang ke materinya. Kenapa harus ini saya sampaikan? Oke? Ya. Nah, kita kenalin dulu ya. Saya akan kenalkan ini penting nih ya. Ini penting sekali. Saat Anda mendengarkan informasi, entah itu melalui telepon atau apa, itu diterima di sini. Jadi otak, ya, otak itu ada 3 ini ya, penting ini, ya. Begitu ada informasi lewat itu telepon atau dilihat atau didengar, itu masuknya di bagian sini, di bagian neokortex. Nah. Setelah itu, ini hubungannya neokortex ini itu hubungannya dengan kritis, analitis, berpikir logis gitu ya. Di sini kecerdasan itu di neokortex ini. Oke. Makanya kalau anak main game terus, nontonin gadget terus, itu yang kena bagian neokortex ini. Nah sekarang yang limbik Pak. Yang limbik ini berhubungan dengan perasaan. Berhubungan dengan perasaan sedih, perasaan senang kayak gitu ya. Nah, kemudian bagian otak yang ini nih yang namanya otak binatang atau otak reptil. Otak binatang, apakah Anda punya? Punya, semuanya manusia punya. Otak reptil ini sifatnya hanya 2. Menyerang atau lari. Ya. Pernah lihat genderuwo jenengan? Ya. Ada yang pernah lihat pocong? Ya. Ya. Ada yang pernah lari terbirit-birit ketakutan? Kenapa? Lihat ulat lari terbirit-birit. Ular panjang. Lihat ular terbirit-birit itu berarti artinya gini Bapak Ibu. Ulat itu dianggap membahayakan kehidupannya. Jadi otak binatang ini fungsinya 2, ya. Ini fokus ya. Jadi kalau ada sesuatu yang membahayakan atau mengancam, pilihannya ada 2, kabur atau menyerang. Oke, pilihannya 2. Nah berarti kalau Bu siapa?
Bu Hana kok ada ulat kecil dia kabur, berarti dia nggak berani melawan. Padahal dia bisa mengambil apa kayak senjata, pistol atau apa kan? Itu ditembaki kan bisa. Tapi dia memilih kabur. Berarti yang dilakukan Bu Hana itu otak binatang. Binatang. Ya, Pak Kauna juga pernah lari terpirit-pirit nggak? Pernah, Pak? Nggak pernah ya. Ketakutan jerit, gitu ya. Itu juga ini. Nah, gitu. Nah, sekarang pernah enggak ada orang naik kendaraan tiba-tiba ono kejadian tiba-tiba pingsan? Nah, itu mungkin termasuk ini. Terus membahayakan nih kan gitu. Nah sekarang kenapa ini pernah lihat uang tukaran? Wah iya yuk, marah-marah, ya kan? Bisa dipraktekkan Bu, ya? Praktek, nanti praktek ya. Habis ini nanti praktek. Coba masuk, maju Bu, coba Bu Hana sama Bu Yuni ya, maju sini Bu. Sini Bu. Silakan habis praktekan jenengan menggunakan otak reptil ini. Ya. Tapi kasusnya adalah jenengan difitnah tidak pernah mengajar, ya. Begitu ya. Ya, marah-marah ya. Nah, oke. Tapi yang satu nanti menggunakan pengendalian emosi. Ya, bisa lihat sini biar lihat kamera. Nah, caranya seperti ini. Begitu Anda menghadapi seseorang yang menggunakan otak reptil, apa yang harus dilakukan? Nah, ini rahasianya. Hal penting yang akan saya sampaikan di sini dikenali emosi ini, yaitu menggunakan teknik jeda. Jeda bagaimana? Amati saja, tarik nafas, amati, kemudian Anda lakukan berpikir dengan baik, tanggapi dengan baik. Jadi kalau menghadapi otak reptil, Anda jangan ikutan jadi reptilnya, engkau malah keran. Anda harus menggunakan teknik jeda. Ya, Anda praktekkan ya. Sekarang Anda praktekkan sing podo-podo nganggo reptile. Ya, coba bagaimana? 1, 2, action. Bu Yuki, saya kok dibilang nggak pernah ngajar itu gimana? Ya, anak aja bilang gitu Bu. Ya nggak bisa, saya tuh selalu pas tepat. Enggak hanya anak-anak. Setiap saya lewat juga jenengan nggak ada di kelas. Tapi saya pasti baru dikasih. Ya kan anaknya nggak tahu, soalnya kan jenengan nggak bilang ke anaknya itu. Jadi anak-anak seringnya kalau tanya siapa. Ya, sudah cukup ya, cukup. Ini berarti yang satu binatang juga. Itu pengalaman, ya kan? Iya. Nah, sekarang praktek yang kedua. Guru yang satu menggunakan pengelolaan emosi. Menggunakan teknik apa? Jeda. Tarik nafas, amati, dan biarkan berpikir logis yang lebih santun, yang update menghadapi bagaimana menyikapinya. Sekarang dipraktekkan untuk yang bagaimana saya ingin melihat cara Anda mengelola emosi dengan menggunakan teknik jeda itu. Oke, siap? Action. Bu, saya juga nggak pernah ngajar itu gimana? Saya kan sering masuk ke kelas tepat waktu Bu. Sebentar. Itu kata siapa? Karena banyak orang bilang begitu Bu. Ya siapa? Ya ada anak, ada guru yang lain bilangnya begitu. Padahal saya kan selalu datang tepat waktu di kelas. Nggak pernah tidak tepat waktu. Ini Nanti kan ada yang ngomong. oh ya. Sebentar kita lihat dulu siapa dan di mana. Kata siapa kan belum tahu. Coba bilang siapa yang tulis. Ya saya nggak tahu. Saya bilangnya begitu dari anak. Ya kan hanya dengar saja. Oke, tepuk tangan ya, bener ya. Tadi kepancing kan? Nah, nanti bisa dipraktekkan kalau di rumah ada tetangga-tetangga atau bojone, maaf, atau istrinya. Sudah, silakan duduk ya. Jadi ini materi penting, kenali emosi.
Nah, cara kedua saya nah ini ya kan? Ini. Kalau Anda melihat dinosaurus tarung, berarti mereka berdua menggunakan otak binatang, otak reptil itu tadi. Oke. Nah, kalau yang menggunakan yang tadi Bu Yuni itu berarti yang dia sudah pengelola emosinya sudah bagus. Misalkan Bapak Ibu ada anak ya yang aktif gitu ya, Anda jangan langsung keburu spontan, tapi tarik nafas. Kenapa harus tarik nafas? Menenangkan pikiran, memberi kesempatan otak untuk itu Bapak Ibu ya. Ini materi yang apa? Yang lari lah, Oh, yang lari ya? Yang kayak gimana maksudnya? Misalnya kan marah-marah seperti itu. Marah-marah. Oh, asal lari. Oh, itu yang anu ya, nggak melawan ya. Oh, lari. Coba praktekkan Pak Ganu yang di sini coba. Ayo Pak Ganu sini ya. Coba ya. Nanti marahnya beneran ya, Pak. Ini karena membahayakan ya. Coba kamu gini, Pak. Ya. Gini kan, berarti sudah membahayakan kan. Coba kamu marah-marah, temanya sama. Ya. Otak rep. Ya wes. Ya pokoknya tidak usah marah-marah. Pokoknya marah-marah kok tidak usah kayak ini, tapi saya menggunakan reptil kan pilihannya sudah dua. sama reptil kode-kode apa? Ya. Reptil terus. Sama reptil. Iya, sama-sama reptil. Tapi saya yang melarikan diri. Kamu melarikan diri pilihan enggak berani. Kalau tadi Bu Yani kan nyerang. Kalau ini kan enggak. Oke, siap ya, sama-sama reptilnya. Oke, action. Iya Pak, aku kok bilang iya Pak. Oh, aku dikatanya nggak pernah masuk kelas. Iya Pak, makanya dia Pak. Gimana? Lebih aman yang mana kira-kira? Lebih aman yang mana? Foto-foto reptilnya tapi dia aman. Mending tak tinggal ya, bahaya kan ya. Oke. Itu yang ini. Kabur ya. Oke, itu untuk pengelolaan emosi. Dan yang kalau ini ya, ini teknik ini ya dari Dr. Dan Siegel yang atas ini adalah neokortex ya, yang ini limbik ya, yang ini yang batang bawah ini yang reptil ya. Kalau terjadi ini, kalau ini nggak dikendalikan, lepas brutal. Nah, makanya kalau ada untuk ini ya kalau ditahan kayak Bu Yuni tadi, dia menggunakan teknik jeda. Orang menggunakan teknik jeda, menggunakan pengelolaan emosi, dia berarti sudah gini. Tapi nak sing ongko-ongkoan mau berarti lost kabeh. Lost dong. Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ya? Kalau lost, maka kalau lost terus sadar, segera lakukan teknik jeda. Ya, teknik jeda, tarik nafas. Gitu ke? Ini. Kemudian nah ini ya. Loh, ya kan bedanya kan yang satunya ini terkendali, yang ini sudah lost gitu ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ini perlu dikenalkan kepada anak-anak. Ajak anak-anak putra-putra kalau perlu putri jenengan diajari tentang pengelolaan emosi. Ya. Ya, ini yang dikenali putranya jenengan diajari loh ya. Diajari, "Dok, tenang. Menggunakan teknik jeda itu powerful loh. Tenang dulu." Hah? Anak tantrum diajari iya, sebentar, tarik nafas dulu. Ya, biar gak ngegas terus. Ya, ketika Anda bisa menjeda, itu memberi kesempatan neokortex untuk berpikir. Paham ya Bu Indian ya? Ya. Bisa dipraktekkan di rumah dengan suami istri. Gitu ya. Oke.
Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang mengelola emosi ini? Nggak ada ya? Oke, sudah bisa semuanya ya cara untuk pengelolaan emosi. Dan ini yang bisa ada lagi satu untuk dipraktekkan. Maaf, bentar ya. Ini namanya roda emosi. Ini. Ya. Roda emosi. Ya. Ketika kamu sedang menghadapi pilihan, tadi kan jeda. Ono sing kontutan tukul artinya menghitung mundur 10. Ojo kesusunan, jangan terburu-buru bersikap. Jadi ketika Anda mau melakukan sesuatu, langsung anak dikasih roda emosi. Kamu milih, aku mau ngapain sih ini? Oke. Tuh. Membiarkan 10 detik hitungan mundur, ya kan? Nah, seperti itu. Atau walk away seperti yang dilakukan. Wah, minggir aja lah seperti itu. Itu cara untuk atau kalau ada masalah, aku pilih family meeting deh. Gak masalah. Bagian untuk menyelamatkan perasaan jenengan. Oke? Baik Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Materi penting tentang tadi yang pertama tentang kenali potensi ya, kenali potensi untuk putra putri kita, peserta didik kita, dan yang kedua tentang jurus kelola emosi ya, tentang teknik apa namanya, teknik jeda. Otak tadi dibagi 3, yang satu neokortek, limbik, sama reptil. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa dipraktekkan ya di rumah maupun dengan siapapun, diajarkan, ini penting sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya ya.